seem like the type to love and leave 'em and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sudah makan semua ya? Sudah bahagia semua? Ada yang masih sedih? Apa sedih? Yang kerasan, apa lagi? Ada barang yang hilang? Kekurangan uang? Yang dikirim? Tapi semua itu akan terwujud kalau kita kurang bersyukur. Semuanya akan selalu kurang, padahal udah dikirim masih aja pengen dikirim lagi. Kalau pengen dikirim sama keluarga itu pengen uangnya atau ibunya? Ibunya atau uangnya? Ibunya atau uangnya atau HP-nya? Ada udang di balik batu ya? Apa artinya? Ada udang di balik batu, apa artinya? Ada udang di balik batu itu sebuah peribahasa. Artinya ada maksud tersembunyi. Ada udang di balik batu artinya ada maksud tertentu. Jadi pengen ini ternyata maksudnya beda. Kembali lagi kepada absensi. Adakah yang tidak masuk hari ini? Siapa? Jadi kenapa Ibu Yati tidak masuk? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kalau tidak sehat kan tidak masuk ya. Kita doakan semoga Ibu Yati segera diberikan kesehatan supaya bisa kembali belajar bersama. Baik, selanjutnya kita melanjutkan materi kita yang kemarin. Setelah minggu kemarin kita mempelajari tentang merangkum sebuah buku, baik itu buku fiksi atau buku non fiksi. Kita sudah jelaskan, kita sudah ketahui bersama bagaimana langkah-langkahnya. Masih ingat dengan langkah-langkah merangkum buku fiksi atau non fiksi? Masih ya. Ada sebagian yang sudah lupa dan ada pula yang masih ingat. Walaupun yang masih ingat hanya sekitar 10% dari 100%, tidak apa-apa, namanya juga manusia. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya lupa, salah dan lupa. Tapi tidak boleh lupa terus, nanti disengaja lupanya. Ya. Baik, sekarang kita akan membuat sebuah kelompok diskusi untuk merangkum sebuah buku non fiksi. Di sini saya sudah bawakan ada beberapa buku non fiksi yang saya bawa, ya, sudah berbeda-beda judul untuk kalian diskusikan, untuk kalian rangkum secara bersama-sama. Sebelum kita membuat kelompok diskusinya, saya akan kembali mengingatkan terkait langkah-langkah dari merangkum sebuah buku non fiksi. Ditulis ya, saya tulis di papan, kalian tulis di buku tulis kalian. Ya. Merangkum buku non fiksi. Yang pertama adalah mencatat judul. Yang kedua, membaca kata pengantar. Yang ketiga, membaca daftar isi. Yang keempat,
judul bab. Yang kelima, menemukan pokok pikiran atau gagasan utama. Yang keenam, merumuskan rumusan kalimat dari bab pertama sampai bab akhir. Silakan ditulis terlebih dahulu supaya tidak lupa. Baik, sudah semua? Sudah ya, saya jelaskan dulu. Sebelum kita membuat rangkuman sebuah buku non-fiksi, yaitu langkah-langkahnya ada 6. Yang pertama, kita mencatat judul bukunya apa. Yang kedua, kita membaca kata pengantarnya siapa, pendidikannya apa, kronologinya bagaimana. Yang ketiga, membaca daftar isi, ada apa saja kira-kira dalam buku non-fiksi tersebut. Yang keempat, mencermati setiap judul bab. Jadi dibaca, dipahami setiap judul bab yang ada. Yang kelima, menemukan pokok pikiran atau gagasan utama. Pokok pikiran atau gagasan utama itu adalah kesimpulan atau inti dari setiap bab dari buku tersebut. Selanjutnya, mengurutkan rumusan kalimat, mengurutkan pokok pikiran atau gagasan atau rumusan kalimat dari bab pertama sampai bab akhir. Jadi diurutkan kesimpulan dari bab 1. Misalkan dalam buku itu ada 5 bab, kita perhatikan, kita baca, kita pahami bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan 5. Setelah kita menemukan kesimpulan atau pokok pikiran atau gagasan utama dari setiap 5 bab ini, maka kemudian bukan setiap babnya dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Kemudian kita menjadikan sebuah paragraf untuk menjadi rangkuman yang lebih rapi. Paham ya? Iya. Baik, sebelum kita membuat kelompok diskusi kita selingi dengan sedikit game untuk meningkatkan semangat kalian supaya lebih seru lagi, ya. Coba sekarang berdiri semua. Sekarang berdiri. Di sini tahu lagunya Potong Bebek Angsa ya? Tahu. Gimana lagunya? Coba dinyanyikan dulu. Potong bebek angsa, angsa dikuali, nona minta dansa, dansa 4 kali, serong ke kiri, serong ke kanan, la 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 la. Ada apa? Bebek Buku dan apa tulis. Tapi tidak usah kan memakai lagu Potong Bebek Angsa itu. Saya dengar pena buku papan buku pena buku papan buku pena buku pena buku papan buku pena gitu. Jadi lagunya tetap pakai Potong Bebek Angsa, tapi yang liriknya atau kata-katanya sesuai dengan apa yang saya tunjuk. Ini adalah melatih pada barang dan kaitan dengan apa yang kalian ucapkan beserta kecocokan dengan lagunya. Ini komplit ya. Ya. Nanti yang salah kita kasih dia hukuman. Ya. Yuk. Pelan-pelan aja ya. Yuk, 1, 2, 3. pena buku papan, papan buku pena, pena buku papan, papan buku pena.
pesan yang salah siapa? Semuanya duduk dulu, semuanya duduk dulu. Berdiri. Sujud. Kalau bohong nggak sah. Sudah ya? Ayo sekarang maju semua ke depan. Yang salah. Ayo. Itu ya. Sekarang potong bebek angsanya pakai I. Silakan kembali kepada tempat. Ada ya? Untuk sebuah kelompok dua meja. Ada ya? Setelah ini saya bagikan bukunya, lalu kalian rangkum sesuai dengan langkah-langkah yang sudah saya tuliskan di papan. Sudah ya, dibaca dulu bukunya, dibaca. Karena bukunya cuma satu, dibacanya bergantian. Jadi misal di situ ada beberapa bab, kamu bab 1 ya, kamu bab 2, yang lain bab 3, sisanya bab 4. Lalu masing-masing memberi rangkuman atau memberi pokok pikiran atau gagasan dari setiap bab yang sudah dibaca. Saya beri waktu 30 menit untuk membaca buku tersebut. Sudah ya? Sudah semua? Sudah ya. Sekarang saya minta ada satu kelompok yang mewakilkan kelompoknya untuk menyampaikan hasil rangkumannya di depan kelas. Silakan. Baik, silakan dengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan hasil diskusi hari ini. Ringkasan buku dibutuhkan oleh karya Ismail Yadillah. Baik, kira-kira dapat dipahami dari asisten telah memahami pada misi. Demikian rangkuman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman kita. Ya, silakan bisa kembali kepada kursi masing-masing. Nah, dari apa yang sudah kita kerjakan tadi, yang sudah kita diskusikan atau merangkum kepada buku-buku yang sudah saya bagikan tadi itu, dan apa yang sudah disampaikan oleh teman kita barusan, itu sudah cukup jelas bahwa merangkum sebuah buku itu tidak terlalu sulit, hanya dengan membaca dan memahami isi dari setiap bab, maka kita akan tahu inti dari apa inti dari buku tersebut. Seperti itu. Kemudian dari tujuan merangkum yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwasanya merangkum buku itu adalah untuk memudahkan kita di dalam menyimpulkan isi buku yang sangat tebal menjadi kesimpulan atau kalimat-kalimat atau gagasan pokok yang mudah disampaikan. Jadi untuk kalian semua, ketika menemukan
menemukan sebuah buku bacaan, baik itu fiksi atau non-fiksi, ketika sudah selesai membaca, baik berupa buku ilmiah atau novel atau cerpen atau yang lain-lainnya, ketika sudah selesai membaca buku tersebut, kalian harus bisa menyimpulkan apa isi dari buku tersebut. Menyimpulkan dengan cara apa? Dengan cara merangkum tadi. Apa tujuan rangkuman selanjutnya? Yaitu memudahkan kita mengetahui masing-masing isi bab dari buku tersebut, baik buku fiksi ataupun buku non-fiksi. Tadi beberapa teman kita yang sudah maju itu sudah sangat bagus sekali dari penyampaian atau hasil rangkuman-rangkuman yang sudah kalian kerjakan, rangkuman-rangkuman yang sudah kalian sampaikan sudah sangat bagus, dan yang perlu ditingkatkan adalah dalam segi bahasa. Mungkin kesulitan kita ketika merangkum sebuah buku itu adalah bagaimana kita mengatur bahasanya supaya menjadi bahasa yang baku dan baik. Kesulitannya mungkin di situ, karena di daerah kita memang berbicara tidak menggunakan bahasa Indonesia. Sebagian orang contohnya jadi membiasakan diri untuk berbahasa Indonesia ya. Membiasakan diri kita berbahasa Indonesia dengan orang lain seperti itu, maka itu akan memudahkan kita di dalam merangkai sebuah kata, dalam merangkum atau membuat cerita dan lain-lain seperti itu ya. Sudah bisa dipahami dari pelajaran hari ini? Bisa. Baik, hari ini sudah sangat semangat sekali, diskusinya bagus sekali. Semoga akan tetap selalu seperti ini kesemangatan kalian dan kedisiplinan kalian semua. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat sehingga bisa mendapatkan kesuksesan atau cita-cita yang